Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Masih tetap luar biasa, amin. Saya rindu tangan yang terangkat untuk Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di tempat ini, selamat beribadah. Semoga kita mengalami hadirat Tuhan di pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sampai detik ini Tuhan, Kau tetap menyertai kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Yesus, membawa hidup kami, membawa hati kami ya Bapa. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang Tuhan sudah berkati di dalam hidup kami, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Kami tak dapat Tuhan Yesus membalas kasih-Mu, tapi kami tahu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kau yang melayakkan kami Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami ya Bapa. Kau yang beracara di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus.
haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau di hidup kami. Haleluya. Untuk Yesusku, Kau terindah Tuhan. Haleluya. Kau jamah anak-anakmu saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, Kau tahu ya Bapa. Kami tak mau menyerah karena ada Tuhan yang memegang kami. Oh haleluya. Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus. Kami bawa hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Kau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab hidup kami sekarang kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Yeay. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhanku. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Dan ku sembah Kau Yesus, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya Yesus, cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Yesus, tak berubah kasih-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Amin. Kami percaya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhanku. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Ku. Senang hatiku, senang jiwaku, dan ku sembah Yesus, dan ku sembah Kau Yesus, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Sama-sama kita katakan, bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu pada kami Yesus. Untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya. satu-satunya sumber dari segalanya, sumber
Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau alasan untuk kami hidup Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang mengetahui hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan-Mu Tuhan Yesus, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua.
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, menaikkan pujian kami, menaikkan rasa syukur kami, penyembahan dan pengagungan kami atas kasih setiamu yang terus-menerus ada dalam hidup kami. Amin. Bapa, terima kasih, kami juga siapkan hati kami Tuhan, kami untuk boleh dengarkan firman-Mu. Amin. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu, nyatakan itu buat kami semua Tuhan. Bapa, terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini sudah masuk kita di bulan Februari. Ya, waktu terus berjalan dengan sangat cepat. Ya, sekarang sudah minggu pertama Februari. Saudara, makin hari nampaknya perputaran bumi ini makin cepat ya. Ya, waktunya itu sedemikian cepatnya. Rasanya kemarin baru oleh New, sekarang udah bulan Februari. Ya, jalani lagi. Kerja, tidur, bangun, kerja, tidur, bangun, sudah bulan Juni, gitu ya. Terus bergerak dengan sangat cepat, ya. Kita tidak bisa menunggu dan waktu pun tidak akan menunggu kita. Kita yang harus terus berjalan mengikutinya. Nah, hari ini di bulan Februari kita akan belajar dengan satu topik. Kita akan belajar dari topik kita selama bulan Februari tentang forgiving, ya, tentang pengampunan. Saudara, kita tahu bahwa forgiving offenses, jadi artinya memberikan pengampunan lah intinya begitu ya. Nah, kita akan mau belajar, kita buka dari kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Oke. Saya akan bacakan. Oke. Ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang di Kolose, dia katakan bahwa tentang pengampunan. Nah, pengampunan ini berkaitan langsung dengan yang namanya kasih. Dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Orang tidak mungkin bisa mengampuni tanpa dia punya kasih. Orang yang punya kasih tidak akan mungkin dia akan dendam. Pasti dia akan hatinya terbuka lebar terhadap pengampunan. Dua hal yang berkaitan langsung. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang tidak mungkin mengasihi tanpa mengampuni. Dan orang tidak mungkin mengampuni tanpa mengasihi. Ya. Nah, jadi pengampunan saya coba lihat dari kamus Webster, dia katakan pengampunan artinya pertama begini. Membebaskan dari konsekuensi suatu kesalahan atau kejahatan. Jadi arti yang pertama daripada pengampunan, membebaskan dari konsekuensi suatu kesalahan. Jadi setiap kesalahan kan ada konsekuensinya. Ya,
Bisa jadi kesalahan itu konsekuensinya adalah penghukuman. Tapi pengampunan artinya membebaskan orang itu dari konsekuensi akibat kesalahan atau kejahatan yang dia lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua artinya membiarkan pelanggaran berlalu tanpa penghukuman. Jadi dia membiarkan pelanggaran berlalu tanpa hukuman. Ini arti dulu Bapak Ibu ya. Jangan nanti ditafsirkan dulu, wah setiap kali kesalahan kan harus ada hukuman. Kalau tidak begini-begini. Kita baca dulu. Ini artinya saja. Menurut Webster kamus itu dikatakan begitu. Yang ketiga, memaafkan kesalahan, pelanggaran atau ketidaksopanan. Nah, ini arti daripada pengampunan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat itu arti pengampunan. Sekarang kita lihat kasih. Menurut kitab Kolose yang kita baca tadi dari ayat yang ke-12 ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, mungkin bisa tampilkan ayat yang ke-12 Kevin. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, yang dikatakan maksudnya tentang kasih itu adalah kenakanlah apa? Yang pertama kasih itu adalah memiliki belas kasihan, ada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu kasih. Ya, kasih, orang punya kasih berarti dia punya belas kasihan. Ya, dia punya kemurahan. Ya, jadi kasih itu dia punya belas kasihan, dia punya kemurahan, dia punya kerendahan hati, dan dia punya kelemah lembutan dan punya kesabaran. Itu konsepnya kasih. Dari kitab Kolose yang kita baca. Nah, untuk itu kita coba mau belajar. Tentu yang namanya kita belajar dari orang yang pernah mengalami, dan kemudian kita mau belajar kiat-kiatnya dia apa, sehingga dia bisa melewatinya dan dia bisa melakukannya supaya kita menjadi contoh dari apa yang dia lakukan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita coba mau lihat belajar dari seorang yang pernah mengalami ya bagaimana sakitnya mengalami masa-masa begitu dan kemudian dia harus memutuskan untuk mengampuni dan kemudian setelah dia mengampuni apa hasilnya? Ya, nah kita coba lihat, kita mau belajar dari seorang yang bernama Ayub. Memang kalau kita mau lihat dari Ayub ini, tidak ada rasa-rasanya di Alkitab, tidak ada orang yang lebih semenderita, paling menderita dibanding Ayub. Ya, kalaupun dari orang yang pernah tinggal di bumi sebelumnya dan sampai sekarang ini, rasanya tidak ada yang lebih menderita daripada si Ayub. Ya. Nah, tapi kemungkinan dia bisa melewati masa-masa begitu dan di masa-masa sulit yang seperti itu muncullah kemudian orang-orang, muncullah keadaan, muncullah segala situasi itu yang makin menekan dia. Waktu dia kaya, waktu anaknya baik masih hidup, waktu keadaan masih bagus semua, aman-aman saja. Masalahnya begitu. Pada waktu kemudian hartanya mulai habis, ternaknya habis, anaknya mati semua, tubuhnya kena penyakit, masalah itu datang di situ. Nah, ini yang kita mau lihat. Ya, kita coba lihat dulu dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita coba lihat. Apa yang saya sampaikan itu latar belakangnya seperti itu, ya. Ayub 42 ayat 7 sampai yang ke-10 ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Terus, maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oke. Setelah peristiwa itu semua berlalu, dan barulah kemudian muncul ayat ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar? Bahwa ternyata pengampunan itu bukan hanya memulihkan diri kita saja, tapi pengampunan juga memulihkan orang lain. Jadi pengampunan itu memulihkan kita yang disakiti, tapi sekaligus juga bisa memulihkan orang lain yang menyakiti. Ya, dalam konteks ini Ayub dan 3 orang temannya. Nah, pada waktu itu, saudaraku, latar belakangnya itu begini. Kenapa Tuhan ngomong sama Elifas, Bildad, dan Zofar? Mereka ini sudah kira-kira sahabatnya Ayub. Ya, Ayub itu kan sudah punya anak 10 dewasa semua. Jadi Ayub itu sudah tua pada waktu itu. Ya, nah, kemudian teman-temannya ini mendengar, ya, dia dapat WA. Ya, dia dapat WA, ternyata Ayub mengalami musibah. Ya, karena dikatakan begini, tiba-tiba hartanya, kambing, domba, lembu, sapi, semua mati. Termasuk untanya, semua mati. Dan kemudian bukan hanya itu, 10 anaknya mati juga bersamaan. Viral lah cerita tentang Ayub ini. Nah, karena viral, sampailah ke telinganya si Bildad, Zofar, dan Elifas. Ngomong mereka, ya, jadi chat mereka bertiga, oke, kita pergi ya, kita kunjungi Ayub. Kasihan dia. Kasihan dia, kita mau menghibur dia. Nah, pergilah kemudian 3 orang sahabat ini untuk mengunjungi Ayub. Tujuannya apa? Untuk menghibur sahabatnya. Ayub yang sedang mengalami musibah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, baik enggak motivasinya dia? Oh, baik. Orang lagi susah datang mau dihibur. Kalau orang kaya datang mengunjungi yang lagi datang musibah, dia datang dengan tangan kosong enggak? Ya, ginilah Ayub ini kan suka siomay nih. Kita, ayo, yuk, mama, masak. Ini dia suka ini, pasti dia bawa sesuatu. Tapi pada waktu kemudian dia datang melihat Ayub, seminggu, Bapak Ibu bayangkan, Alkitab mencatat ya. Jadi saya coba hanya ringkaskan, saya sudah baca cerita tentang Ayub ini. Seminggu lamanya 3 orang ini hanya duduk memandangi Ayub. Aduh, enggak tahan aku lihat penderitaanmu, Yub. Aduh, kasihan kamu, Yub. Rasanya enggak sampai hati aku. Seminggu dia diam saja, mereka diam aja. Hanya lihat Ayub. Lewat seminggu kemudian, barulah kemudian Bildad, Elifas, dan Zofar mulai ngomong. Nah, masalahnya itu begini, Bu. Pada waktu mereka diam, tidak ada masalah apa-apa. Tapi pada waktu mereka bicara, nah inilah kemudian yang Tuhan katakan kepada Bildad, Elifas, dan Zofar. Apa yang Tuhan bilang? Kamu berkata tidak benar tentang apa?
tentang Tuhan. Nah, coba baca ayat lagi di ayat 7-nya. Ya, ayat 7 tadi dari Ayub 42, ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas seorang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena apa? Kamu tidak berkata benar tentang siapa? Tentang siapa? Aku ini hanya besar. Berarti tentang siapa? Kan Tuhan ngomong nih. Kamu berkata tidak benar tentang aku. Berarti tentang siapa yang mereka berkata tidak benar? Tentang Tuhan. Seperti hambaku Ayub. Nah, kemudian ayat 10 juga Tuhan ulang lagi kan. Dia bilang, kamu berkata tidak benar tentang aku. Nah, 2 kali Tuhan ngomong. Jadi kesalahannya Elifas, Bildad, dan Zofar, kesalahannya apa? Ya kan dibilang ayat yang ke-10, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Jadi 2 kali Tuhan ngomong sama mereka ini, kamu tidak berkata benar tentang aku. Nah, kalau Bapak Ibu kita baca dalam kitab Ayub, sekalipun rasanya sepertinya Bildad, Zofar dan Elifas, dia tidak ngomong kepada Tuhan, dia ngomong sama Ayub. Nah, masalahnya itu kenapa, saudaraku? Nah, ini yang kita mau lihat. Supaya kita belajar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi mengunjungi orang yang lagi susah, entahkah dia sakit, entahkah baru meninggal saudaranya, pasangannya baru meninggal, diam itu jauh lebih berharga daripada banyak ngomong. Kenapa? Karena banyak ngomong nanti banyak salahnya. Kenapa? Karena kita tidak ada di posisi orang itu. Jadi bukan berarti terus diam, enggak, ngomonglah seperlunya. Kalau perlu ada kata-kata yang hanya menguatkan dia. So, iya nih kenapa ya, iya begini. Nah, kita mau belajar dari 3 orang ini. Bildad, Elifas, dan Zofar. Ada kira-kira 30 pasal. Kita perlu habis waktu berapa lama ya, 30 pasal. Tapi saya coba rangkumkan saja. Ya. Jadi orang ini, saudaraku, puluhan pasal itu dari kitab Ayub. Dan Ayub kan 42 pasal. Pasal-pasal awal itu kan cerita tentang Ayub dengan Tuhan, dan kemudian baru pasal-pasal berapa itu mereka ini ngomong. Kira-kira pasal 7, 8, 5 ke baru kemudian dia ngomong. Nah, saudara, apa yang kesalahannya itu karena dia tidak berkata benar tentang Tuhan. Dia ngomong kepada Ayub, tapi Tuhan bilang, kamu salah. Salahnya apa? Kamu salah ngomong kamu ini dengan Ayub. Ya, nah, apa yang mereka katakan begini, mereka ini menuduh Ayub berbuat dosa. Karena kamu berdosa, makanya kamu dihukum Tuhan. Dosa kamu Ayub, kamu coba lihat begini-begini, mana ada orang fasik, kamu sudah berlaku fasik, kamu sudah berdosa Ayub. Padahal kalau kita tahu cerita awalnya, selalu dikatakan Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Sekalipun hartanya habis, sekalipun anaknya mati 10 secara serentak, tapi dikatakan dia tidak berkata salah dengan perkataannya itu, dia tidak salah sama Tuhan. Bahkan setelah tubuhnya kena penyakit, juga Alkitab mencatat dalam kitab Ayub bahwa Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Jadi dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dia bilang dengan istrinya yang bilang, matilah kau, kutuki Tuhan dan mati aja. Ayub bilang enggak. Masa kita mau terima yang baik saja? Sementara yang tidak baik ini kita salahkan Tuhan. Ayub tidak salah. Nah,
Jadi begini Bapak Ibu, dia menuduh Ayub berbuat dosa. Padahal Ayub bukan karena dosa. Bukan karena dosa Ayub itu terjadi. Nah jadi Bapak Ibu begini, ada baiknya. Kalau Bapak Ibu melihat, ada orang lain yang sedang mengalami sesuatu. Jangan langsung, berdosa dia kan. Makanya ngomong itu jangan, makanya hidupnya. Jangan cepat-cepat tuduh orang lain berdosa. Belum tentu. Nanti jangan-jangan kita seperti Elifas, Bildad dan Zofar. Tuhan bilang gini, kalau Ayub tidak mengampuni kamu, dosamu tidak akan diampuni. Dan kamu akan mengalami malapetaka ini. Jadi saudaraku, mesti hati-hati kita. Ya, kan kita hidup bersama-sama ini kan kita bisa berbuat salah atau kita melihat orang lain berbuat salah. Ya, tapi yang pertama jangan menuduh, karena dia berdosa. Jangan cepat-cepat menuduh. Sebabnya apa? Belum tentu dia seperti itu. Ya, oke. Jadi yang pertama ini kesalahannya mereka menuduh Ayub berdosa karena itulah Tuhan menghukum dia. Nah, kemudian dia itu menyalahkan Ayub terhadap peristiwa yang dia alami. Dia bilang kamu melakukan kejahatan. Kamu lihat ini, kamu tahan upah buruh kamu, karyawan kamu melakukan begini terhadap budak kamu. Wah, dia tuduh-tuduh kan, dia salah-salahkan Ayub. Kamu ini berlaku fasik, kamu beginilah. Dia salahkan Ayub. Saudara, kalau lagi susah orang tiba-tiba orang nyalain, saudara apa yang saudara lakukan? Memangnya, ya kan gitu ya. Tapi kan ini Ayub kan dalam bersoal jawab dengan teman-temannya itu, ini disalahin lagi. Ya, sudah tadi dituduh, disalah-salahin lagi. Kamu ini loh penyebabnya, makanya terjadi begini. Karena kamu yang salah, disalah-salahin. Kalau salah disalah-salahin aja jengkel, apalagi orang benar disalah-salahin, ya kan? Nah, kemudian dia menghakimi Ayub yang sedang diuji oleh Tuhan. Jadi dari ini kita belajar Bapak Ibu, ya kita belajar. Kita bisa berbuat salah, pertama. Yang kedua, kita melihat orang berbuat salah, entah kepada kita, entahkah kepada orang lain. Yang pertama apa? Kita bisa berbuat salah. Yang kedua, kita melihat orang lain salah, berbuat kesalahan. Yang harus kita lakukan, jangan tuduh, jangan salah-salahkan, jangan menghakimi dia. Kenapa? Karena ini bahaya buat kita. Berbahaya buat kita. Bukan cuma nenek bilang itu berbahaya, tapi ini firman Tuhan, itu berbahaya. Posisi yang begini sangat berbahaya bagi kita. Ya, soalnya yang kita lihat ini sebetulnya kesalahan Elifas, Bildad dan Zofar ini adalah kesalahan verbal. Kesalahan berkata-kata. Tapi akibatnya, ya kalau kita lihat tadi mengacu kepada Ayub 42 tadi ayat 7-10 yang kita baca. Kalau Ayub tidak mau mengampuni kamu, maka aku pun malapetaka ini akan datang kepadamu. Ya, ini kata Tuhan begitu. Kalau kamu tidak mau mengampuni, Ayub tidak dia mengampuni kamu, maka malapetaka ini akan datang kepadamu. Saudara, kesalahan verbal atau kata-kata ini kan kalau kita melihat, ya saya coba rangkumkan saja. Ada komentar-komentar buruk. Ya, komentar-komentar buruk. Ada ejekan. Kamu bilang kamu hidupmu benar. Oh, kami dulu dengar kamu hidupmu benar, ternyata kamu berdosa, Ayub. Alah Ayub, kamu dulu aja kamu kelihatan saleh. Walau kamu begini, buktinya kamu
sakit. Buktinya hartamu habis, anakmu mati. Buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini. Ada ejekan-ejekan yang dilakukan oleh 3 orang tadi. Ada kata-kata menusuk. Ya, kalau kita baca sepanjang puluhan pasal itu, waduh kata-katanya itu menusuk. Ya. Wah, tajam sekali. Lebih tajam dari pisau yang sudah diasah. Tajam sekali kata-katanya itu. Menyakitkan. Menyakitkan. Ya. Ada kata-kata kasar. Bahkan kalau kita lihat ada kata-kata kasar yang keluar dari mereka. Ya. Saya tidak bahas satu-satu ya. Tapi ada kata-kata kasar. Ada sindiran. Dan ada tuduhan-tuduhan. Itu kesalahan verbal, kata-kata. Dia tidak bertindak. Dia tidak lempar batu sama Ayub. Nah, tapi kata-katanya dia ini lebih tajam dari pisau. Kata-katanya mereka ini yang menusuk, yang kasar, ejekan, sindiran, tuduhan-tuduhan tadi, menyalah-nyalahkan tadi, itu lebih besar dari batu yang beratnya 1 ton. Kenapa? Karena itu sangat menekan Ayub. Ya, nah, kita coba lihat tindakan Ayub. Ya, kembali ke Ayub 42 tadi, Kevin. Ayat 7 tadi sampai 10. 7, kemudian ayat 8 ya. Kan ini perintah Tuhan kepada Elifaz, Bildad, dan Zofar. Lakukan ini, kata. Kemudian mereka. Nah, karena coba perhatikan begini. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub apa? Meminta doa untuk kamu. Karena Tuhan bilang apa? Habis kata Tuhan. Enggak. Ayo Pin, kok hilang Pin? Oh, ada yang salah. Karena Tuhan bilang gini, karena hanya permintaannya lah yang akan dikabulkan. Dan kalau dia tidak, Ayub tidak lakukan itu, Ayub tidak mau ngampuni kamu, maka dikatakan semua malapetaka. Karena hanya permintaanlah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan apa? Apa? Aniaya terhadap siapa? Terhadap mereka bertiga ini. Ini Bapak Ibu. Ini baru iblis yang menganiaya nih. Ini iblis sih kan? Kan iblis yang bilang, ya Tuhan, coba matikan semua, habiskan hartanya, matikan anak-anaknya. Tuhan bilang, oke, iblis yang lakukan. Tapi kalau Tuhan bilang gini, kalau aku tidak melakukan aniaya, Tuhan bilang gini, aku yang akan turun langsung berhadapan dengan kamu. Kira-kira lebih berat mana penderitaan Ayub daripada penderitaan mereka? Saya bilang lebih berat penderitaan mereka. Kalau Ayub tidak mau mengampuni. Tapi tindakan yang luar biasa dari Ayub. Dia bilang apa? Ayat selanjutnya Bin. Ayat 9. Dia bilang begini, maka pergi ini kemudian dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Kenapa? Karena Ayub mengampuni sahabatnya. Sekalipun itu menyakitkan buat dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan itu, dia dituduh lakukan itu. Dia tidak berbuat itu, tapi dia disalah-salahin. Dialah pelakunya, kamu biangnya, kamu ini, kamu. Semua dituduhkan kepada dia. Sampai Ayub bilang gini, aku untuk nahan sakit di tubuhku aja, aku tuh sudah rasanya tuh tidak kuat aku lagi. Kenapa? Dia bilang, biasanya budakku yang datang mohon belas kasihanku. Hari ini aku panggil tidak mau datang. Kenapa? Karena dia mencium bau busuk dari tubuh Ayub yang tubuhnya itu bernanah. Mengeluarkan bau busuk. Budakku yang aku masih tuannya. Panggil budak itu tidak mau datang. Dan sekarang kamu datang salah-salahkan aku. Kamu tuduh aku. Kamu lakukan ini kepada aku. Sampai Ayub kemudian dia membuka hatinya.
Dan dia berkata, aku ampuni teman-temanku ini. Nah, baru kemudian ayat 10 bilang apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia. Jadi coba baca ayatnya ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah Ayub mengampuni, maka Ayub dipulihkan. Berapa kali lipat? Dibilang ini. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Dulu dia punya kambing domba 3.000, sekarang jadi punya 6.000. Dulu dia punya 7.000, sekarang 14.000. Anaknya yang 10 mati, dikasih 10 anak. Waktu dia sudah tua. Tapi istrinya tetap 1. Tidak 2 kali lipat. Nah ya, ini artinya Ayub ini hidupnya benar. Anak boleh tambah, istri tetap 1. Tidak ada kawin batambuah. Ya, tetap 1. Nah, jadi di sini kita lihat. Ayub dipulihkan. Bapak Ibu, saya tidak menuduh. Tapi coba cek. Kalau mungkin ada sesuatu yang kita doakan dan rasanya kok pemulihannya itu tidak ada. Coba cek. Coba cek dan uji hati kita. Adakah yang belum kita selesaikan? Adakah orang yang begitu menyakitkan? Perkataannya, tuduhan-tuduhannya, tuduhan-tuduhan palsu dan sebagainya dan semua yang dia tuduhkan kepada kita dan itu menyakitkan kita. Kita lagi susah, dia datang melemparkan tuduhan palsu, dia datang dengan segala ejekannya, sindirannya dan sebagainya dan itu membekas. Dan kalau itu tidak pulih, Tuhan bilang begini, aku tidak akan pulihkan. Kenapa? Karena dalam doa Bapa kami juga dikatakan begitu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kamu tidak mengampuni, kata di kitab 1 Yohanes, maka dosamu tetap ada. Jadi saudara, kita mengalami pemulihan itu dasarnya pertama adalah kita juga harus mengalami memberikan pengampunan. Sakit, oke. Sekarang begini, ayat 12 sampai 17 dari kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayat 12 sampai, lalu Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Yang mendapat 14.000 kambing domba. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal yang pertama, dia dulunya punya cuma 7.000. 6.000 unta, dulunya cuma punya 3.000. 1.000 pasang lembu dan semua itu 2 kali lipat. Dulu 500, sekarang 1.000. Dulu 7.000, sekarang 14.000. Dia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuannya. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Dan dikatakan bahwa anak-anak Ayub yang tercantik di bumi ini. Nah, Tuhan itu, ini saudaraku, jadi tadi malam sih sebetulnya. Malam tadi saya terus coba renungkan kembali. Dan kemudian inspirasi ini muncul. Begini, memang saya tidak tertuliskan di PPT karena ini baru dapat tadi malam. Jadi gini Bapak Ibu, iblis memakai penderitaan Ayub dan memakai ada bonusnya. Sebetulnya iblis cuma mau menghadapkan melalui penderitaan Ayub ini menyangkal Tuhan. Tapi dia dapat bonus dari siapa? Dari Bildad, Zofar dan Elifas. Bonusnya apa? Tuduhan-tuduhan palsu, ejekan, sindiran, kata-kata kasar, kata-kata menusuk itu dari 3 orang ini. Dan iblis memakai untuk menghancurkan Ayub. Tapi Tuhan memakai penderitaan Ayub
Dan Tuhan pakai kesalahan Bildad, Zofar, dan Elifas untuk memberikan 2 kali lipat. Bapak Ibu, pilihan buat sama kita. Bapak Ibu pengen ngalami 2 kali lipat atau mengilik sesuatu yang menghancurkan? Karena Tuhan bilang gini, kalau kita bisa melihat penderitaan yang kita alami, kesalahan orang lain kepada kita, apa sajalah kesalahan dia, apa saja kesalahan dia, tapi Tuhan bisa pakai kalau kita bisa menyikapinya dengan benar. Apa sikap kita? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan kalau hatimu berkata, aku lepaskan pengampunan untuk orang itu, engkau siap-siap terima 2 kali lipat. Amin. Amin. Ini Tuhan bilang begitu. Ya, 2 kali lipat ini kan bukan berarti harus kita hitung-hitung. Kita dulu rugi 10 juta, sekarang harus dapat 20 juta. Jangan hitung-hitung. Tapi paling tidak begini Bapak Ibu. Apa yang dulu terhilang, Tuhan bisa ganti. Bahkan Tuhan bisa lebihkan. Sulitkah bagi Tuhan? Enggak. Yang penting kita tuh bisa ngerti. Oh ternyata pengampunan ini memulihkan aku. Bahkan Tuhan bisa membuat penggantian. Iblis pakai, ya saya ulang lagi, iblis memakai penderitaan dan kesalahan orang lain untuk menghancurkan Ayub. Iblis pakai, tapi Tuhan memakai hal yang sama. Penderitaan dan kesalahan orang lain terhadap Ayub itu Tuhan pakai itu sebagai sarana untuk melipat gandakan apa yang Ayub punya. Bapak Ibu mengerti maksudnya? Ya, jadi Tuhan pakai penderitaan dan kesalahan orang lain untuk melipat gandakan sesuatu yang sudah dia berikan sebelumnya kepada kita. Tuhan mau lipat gandakan itu. Caranya bagaimana? Lewat penderitaan dan kesalahan orang lain kepada kita. Tapi kita harus menyikapinya dengan benar. Konteks ini, lepaskan pengampunan. Beberapa waktu yang lalu, kita ngomong-ngomong dengan Bu Esther dalam satu peristiwa. Saya hanya bilang gini, kalau ada orang yang sedang berbicara sesuatu, saya bilang gini, siap-siap kita terima yang lebih baik. Siap-siap kita terima yang lebih baik. Kenapa? Karena polanya ini begini. Ayub ngalami begitu. Jadi kalau ada orang lain yang tuduhkan sesuatu kepada kita. Dia sih, makanya tokonya ramai. Pakai dukun dia. Dia sih pakai begitu. Makanya iya sih, dia dekat dengan atasan. Makanya dia prestasi karirnya naik. Banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kita. Iya sih dia begitu. Coba aja kalau iya nih bapaknya kaya makanya dia bisa begitu. Iya sih begini. Dan begitu banyak mungkin tuduhan-tuduhan yang lain. Sikapi dengan benar. Kalau kita kedengar. Jangan masuk kanan, keluar kiri. Kalau masuk kanan, keluar kiri, nempel dia di sini. Nah ya kan? Yang baiknya gimana? Masuk kanan, keluarkan lagi aja. Nggak usah keluarkan di sebelah kiri. Nanti nempel di sini, nempel di sini. Susah kita. Ada berita-berita, ada tuduhan-tuduhan, ada orang lain ngomong apa saja. Jangan simpan di pikiran, jangan simpan di hati. Buang aja. Kenapa? Karena kita sedang menerima yang lebih baik. Tapi kalau kita simpan, kita kehilangan yang terbaik. Ya. Jadi pilihannya mau dapatkan yang terbaik atau kehilangan yang terbaik. Saya bertanya loh Bapak Ibu. Mau dapatkan yang terbaik atau mau kehilangan yang terbaik? Dapatkan yang terbaik. Nah untuk dapat yang terbaik, Tuhan bilang apa? Lepaskan pengampunan. Lepaskan aja pengampunan. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah baca ya. Orang yang memiliki kasih, orang yang punya belas kasihan,
Orang yang punya kemurahan, artinya murah. Aku ampuni dia. Ya kan kemurahan ya. Dia punya kerendahan hati karena dia menganggap orang lain lebih penting dari dia. Seperti kata kitab Filipi. Makanya dia punya kerendahan hati. Ya Tuhan, aku ampuni dia. Meskipun yang salah dia, aku ampuni dia Tuhan. Untuk apa yang dia lakukan. Kelemah lembutan, kesabaran. Ini orang yang punya kasih. Ya. Bila hari ini kita boleh belajar sesuatu, pengampunan memulihkan keadaan kita, dan pengampunan menjelaskan dan memberitahu seseorang apa yang dia miliki. Saya ulang ya, pengampunan menjelaskan dan memberitahu seseorang yang dia miliki. Kalau dia miliki kasih, maka dia bisa mengampuni. Tapi kalau dia tidak memiliki kasih, sama sekali dia tidak akan bisa mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau setia, takkan Kau tinggalkan. Kuasaku tahu dan Kau milangku dan ku dalam-Mu. Tinggikan
Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Bukan Tuhan tidak mau memulihkan kita. Tapi ada sesuatu yang menghalangi. Karena engkau belum melepaskan pengampunan sepenuhnya. Mungkin engkau berkata terlalu sakit yang dia lakukan. Terlalu menyakitkan tuduhan-tuduhan, ejekannya, sindirannya, kata-kata kasarnya, terlalu menyakitkan buat aku. Aku terlalu direndahkan, aku disepelekan, aku dihina. Terlalu sakit yang engkau alami. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau tidak pernah melepaskan pengampunan, maka pemulihan tidak akan pernah terjadi. Dan ini yang menghalangi pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kita. Entahkah pemulihan dalam hubungan, entahkah pemulihan dalam ekonomi, pemulihan dalam keluarga, dan sebagainya. Karena masih belum ada pengampunan yang dilepaskan. Engkau memang tidak bisa mengampuni, ya. Tapi kasih Allah yang ada dalam hidupmu, seharusnya itulah yang memampukan engkau untuk bisa mengampuni. Dan hari ini, kalau engkau ingat terhadap seseorang yang terlalu dalam luka yang ada di hatimu, aku tidak punya pilihan lagi. Engkau harus mengampuni. Engkau tidak punya pilihan. Kalau engkau tidak mengampuni, maka pemulihan pun tidak akan pernah datang. Ini bukan ancaman, bukan penghukuman. Karena ini kuncinya. Kita minta kasih Tuhan. Kita minta roh Tuhan memampukan kita. Untuk berkata, ya aku ampuni dia Tuhan. Aku ampuni dia. Jangan pikirkan yang jahat tentang dia. Jangan pikirkan niat-niat jahat dalam kita untuk dia. Tidak usah. Engkau berdoa. Engkau memberkati dia. Berkati dia Tuhan. Melepaskan berkat untuk semua orang-orang yang pernah menyakitkan kami. Untuk orang-orang yang pernah melukai kami. Hari ini kami lepaskan kasih-Mu. Kami lepaskan pengampunan-Mu untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah kasih-Mu melawat kami. Kasih-Mu Engkau yang adalah kasih yang ada di dalam hidup kami. Yang memampukan kami untuk terus melepaskan pengampunan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku meninggikan namamu. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seputih matamu, pancarkan kasih-Mu
setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti hatimu, kalipun Tuhan. Biar mataku seperti matamu, sancar ku mau jadi hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti pancarkan kasihmu, ku mau jadi ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau mengampuni dosa kami, dosa yang membawa maut, kematian yang kekal. Engkau ampuni dosa kami, dan sudah sepantasnya juga, selayaknya juga kami pun melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, memaafkan pelanggaran, bahkan tidak menuntut penghukuman atas orang yang menyakiti kami. Tapi kami melepaskan, memberkati mereka, mendoakan dan memberkati orang yang menyakiti kami, karena kasih-Mu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada untuk hari ini. Hamba berdoa dan memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu. Kami tahu kemampuan yang kami miliki untuk mengampuni itu berasal dari Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan, karena semua kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pancarkan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah lewat wajah kami, lewat mata kami, lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami pikirkan, semua mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang ada kemurahan, ada belas kasihan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan pemulihan-Mu Tuhan menghasilkan pelipat gandaan, double grace, kasih karunia yang double, yang berlipat-lipat itu akan datang, akan terjadi dalam hidup kami. Yang terbaik sudah datang, yang terbaik sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya. Tetapi Amsal 12-16 mengatakan, bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, menganggap enteng cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja, David urapan raja, tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita? Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kis ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda, belum berpangkat tinggi, diurapi Tuhan, begitu saja dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa, kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah, dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet, itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian, dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung, masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang, semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh, dan saudaraku, ya. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David his tens thousands. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali.
Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain, ketika ditegur yang benar. Ya toh tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam. Dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang beri dia kuasa. Itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kebudayaan. Satu-satunya yang Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani hidup ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus boleh mengampuni setiap orang yang menyakiti dan mengecewakan kami. Biarlah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ini menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu Tuhan. Tanam ke dalam loh hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Beni yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Turunkan hikmat, marifat daripada sorgawi. Sehingga dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini melayani banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami GBI Rock, khususnya ada di pusat, Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Pendeta Roni Daud Simeon Tuhan. Berkati keluarga dan anak-anak. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan keunitian Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan dan kesehatan daripada beliau-beliau ini Tuhan Yesus senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan gembala kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Bu Esther beserta keluarga yang ada. Berkati hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus untuk mengembalakan kami di Raya Sumatera Barat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan daripada beliau-beliau ini Tuhan Yesus. Kami percaya senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat gereja kami juga, gereja cabang yang ada di Bukit Tinggi, yang ada di
Payakumbuh di Pangkalan dan juga yang ada di Kepulauan Mentawai. Kami berdoa Tuhan bagi gembala yang ada di sana juga buat jemaat Tuhan. Dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka jalani hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami kasih, yang kami cintai ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin bangsa kami, baik yang tertinggi maupun yang terendah, baik sipil maupun militer. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa memerintah bangsa ini dengan benar, takut dan akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kota kami, kota Padang kami cintai ini. Berkati para pemimpin kota ini Tuhan Yesus. Berkati setiap warga yang ada di kota ini Tuhan. Biar setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan lindungi kota kami. Jauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Jauhkan dari kekacauan dan perpecahan. Kami percayakan penyertaan Tuhan di kota ini. Terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini maupun yang masih ada di rumah Tuhan Yesus mengikuti ibadah secara online. Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Engkau tahu segala isi hati mereka Tuhan, tak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Amin. Jika ada saudara kami jemaat Tuhan yang sakit saat ini, kami mohon anugerah Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sehingga kehidupan mereka tidak kesusahan dan menderita. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik itu keluarga demi keluarga. Berkati Tuhan Yesus. Berkati suami lebih mengasihi istri. Dan berkati juga istri Tuhan tunduk patuh dan taat terhadap suami Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka roh yang pintar. Roh yang cerdas Tuhan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka kelak itu boleh terjadi dan tercapai dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Dalam setiap juga persembahannya telah jemaat Tuhan siapkan dari rumah Tuhan Yesus. Itu persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur dan juga perpuluhan. Kami percaya Engkau Allah memberkati, membalas dengan berkali lipat ganda. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Jika sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, kirimkan malaikat di surga yang berjaga-jaga atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami berpisah terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.